menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran. Pada materi ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin yaitu strategia, yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Menurut Gerlach dan Ellis tahun 1980 mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Sedangkan menurut Dix dan Carrere tahun 1996 berpendapat bahwa strategi pembelajaran tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan juga termasuk di dalamnya materi atau paket pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah sebagai pola pembelajaran yang dipilih dan digunakan secara kontekstual sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Setelah kita memahami apa itu strategi pembelajaran, sekarang kita masuk pada metode pembelajaran. Metode adalah suatu cara yang teratur atau yang telah dipikirkan secara mendalam untuk digunakan dalam mencapai sesuatu. Menurut Budiarjo tahun 2005 halaman 1, metode pembelajaran adalah cara menyajikan materi kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai peserta didik secara efektif dan efisien, tentunya pendidik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memilih menggunakan berbagai metode. Terdapat beberapa metode pembelajaran, baik sendiri maupun dikombinasikan dengan metode lainnya yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Adapun metode yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah merupakan suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran secara lisan dari pendidik kepada sekelompok peserta didik. Dalam metode ini, pengalaman belajar yang dapat diperoleh peserta didik antara lain berlatih mendengarkan dan menyimak, mengkaji apa yang diceramahkan, pemahaman konsep, prinsip, fakta, dan proses mencatat bahan pelajaran. Metode yang kedua yaitu metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab merupakan metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah atau two-way traffic dari pendidik ke peserta didik atau sebaliknya dari peserta didik kepada pendidik. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Metode yang ketiga yaitu diskusi. Metode diskusi adalah cara penyampaian bahan pelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Metode diskusi juga merupakan cara mengajar dalam pembahasan dan penyajian materinya melalui suatu problema atau pertanyaan yang harus diselesaikan berdasarkan pendapat atau keputusan secara bersama. Metode yang keempat yaitu metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas diartikan sebagai suatu cara interaksi belajar mengajar dengan cara memberikan tugas-tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan secara berkelompok atau secara perorangan. Topik pembahasan yang ditugaskan kepada peserta didik merupakan topik bahasa yang telah dibicarakan di kelas sebagai tindak lanjut pendidik menilai pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan atau meningkatkan keefektifan metode ceramah. Metode yang kelima yaitu metode simulasi. Metode simulasi merupakan metode mengajar yang dilakukan dalam pembelajaran kelompok.
Mengajar dengan simulasi objeknya bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya, tetapi kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. Ada beberapa jenis model simulasi, diantaranya adalah bermain peran, sosiodrama, permainan simulasi, dan sebagainya. Metode yang keenam yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objeknya dengan melakukan sesuatu untuk mempertunjukkan proses tertentu. Adapun metode yang terakhir yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode mengajar dalam penyajian atau pembahasan materinya melalui percobaan atau mencobakan sesuatu serta mengamati secara proses. Kegiatan yang dilakukan dengan cara eksperimen ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan eksplorasi terhadap materi ajar yang diajarkan pendidik. Baik, sekian saja pembahasan materi yang berjudul tentang strategi pembelajaran ini. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.